Aku tadi penasaran dengan ikan lele yang digunakan untuk membuat mangut tadi. Lele sebesar tadi, kira-kira dapat dari mana yo? Soalnya kan jarang ada yang masak ikan lele sebesar itu. Katanya sih di sekitar sini ada. Aku mau cari lele dulu ya, yang super jumbo. Nah, sekarang aku mau cari lele, karena katanya di sini lelenya tuh besar-besar. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Nanti aku mau masak makanan khas Jawa Tengah. Monggo Pak, dipadosi nggo? Ayo. Nggo. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan sedikit air. Kalau ikan lele yang kita cari sepanjang lebih dari 50 cm, biasanya umurnya lebih dari 2 tahun yo. Angel ya Pak. Wah, angel. Agak susah yo nyari ikan lele. Padahal ukurannya udah besar loh. Tapi karena tubuhnya licin, yo susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap, lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilang, patil. Iki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah bisa kena patil tangan kita. Nah, lele sebesar ini biasanya dijadikan indukan. Namun masa produktifnya sudah habis. Makanya ini bisa kita masak. Lelenya besar banget, sama lengan saja besar lelenya nih. Wah. Wes, gak usah banyak-banyak. Kalau lelenya segede ini sih, 1 ekor juga bisa buat makan warga sekampung. Ada banyak yang bilang kalau lele yang besar tidak enak untuk dimasak. Apalagi bekas indukan segede ini. Tapi sebenarnya kalau diolah dengan cara dan bumbu yang tepat, yo enak-enak wae. Mangut tadi juga enak apple. Yang penting bumbunya kuat. Seperti makanan yang akan kita masak ini, bumbunya yo kuat. Jadi lele tadi bisa dimasak juga garang asem. Karena garang asem bahan dasarnya bisa ayam atau ikan, dan termasuk ikan lele ini. Kalau tadi yang dimasak adalah bagian kepalanya, sekarang kita olah bagian dagingnya ya. Lele sebesar ini pasti memiliki kandungan lemak yang cukup banyak. Makanya cocok banget kalau diolah jadi garang asem. Teksturnya pasti jadi lebih lembut. Garang asem adalah salah satu jenis makanan tradisional khas Jawa Tengah. Umumnya sih menggunakan daging ayam. Tapi sebenarnya hampir semua jenis daging-dagingan termasuk ikan juga bisa yo. Bumbu yang digunakan umumnya bercita rasa pedas dan asam. Makanya ada banyak cabai dan tomat. Ada juga parutan kelapa yang akan diambil santannya. Oh iya, lain ladang, lain ilalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Walaupun sama-sama garang asem yang mau kita olah di Temanggung ini tentu berbeda dengan garang asem yang terkenal di Semarang atau di Kudus. Kalau di sana kan biasanya hanya menggunakan bumbu iris dan santan segar, kemudian langsung dikukus. Kalau di Temanggung ini, bumbunya lebih banyak yo. Hampir sama dengan bumbu gulai yang kuning. Cara masaknya juga agak beda yo. Kalau di Semarang dan di Kudus, semua diracik dalam keadaan segar, termasuk santan, bumbu iris, dan dagingnya. Semuanya langsung dikukus. Kalau di sini, bumbu-bumbunya ditumis dulu. Baik bumbu halus, bumbu iris, santan, dan ikannya. Pokoknya semuanya ditumis, Miss. Jadi ada banyak cara buat masak garang asem. Kalau di Temanggung, ciri khasnya semuanya dioseng dulu dari bumbu, santan, dan juga daging ikannya juga. Nah, tapi nanti masih dikukus lagi. Ngoten Ibu nggih? Nggih. Atau daun pisang, Mas. Nggih. Jadi pengolahan pertama ini hanya biar bumbu kuningnya meresap yo. Terus biar daging atau ikannya cepat empuk. Jadi lebih mantap saat dimakan. Nah, biar lebih gurih, tambahkan daun bawang seperti ini.
Tahap kedua masih sama yo. Bungkus atau pincuk dengan daun pisang. Ikan yang sudah dimasak dengan bumbu kuning tadi, kemudian ditambah dengan bumbu iris, seperti tomat dan belimbing wuluh. Kemudian dipincuk dengan daun pisang. Nah, tahap kedua ini yang membuat cita rasa garang asem nantinya lebih seger. Oh yo, ada caranya mincuk garang asem seperti ini yo, biar nggak bocor. Daun pisang yang dipilih yang sudah agak layu, jadi nggak getas atau mudah sobek. Terus tumbuk menyilang, jadi kalau salah satu sobek, ada lapisan kedua yang menyelamatkan. Jadi aman untuk membungkus makanan berkuah seperti gini ya. Sip, terakhir tinggal dikukus sampai matang. Tenang, tidak lama kok. Paling butuh waktu sekitar 10 menit. Soalnya kan daging ikannya sudah mateng. Tinggal bikin cita rasa tomat dan belimbingnya meresap aja. Wah, wis mateng kabeh iki kayak Mbak Lala. Kita cobain dulu yuk. Bener-bener empuk daging ikannya. Apalagi kalau dapat bagian lemak. Wah, cocok banget iki. Kenyal-kenyal gimana gitu. Enak ya Mbak ya. Nah, jadi garang asem di Temanggung ini rasanya ada manis, gurih, sama pedas asin. Seger juga ya Mbak ya. Iya. Karena tadi sebelum dikukus ada tambahan tomat sama buah belimbingnya. Yuk Mbak, nambah Mbak. Walaupun sebelumnya sudah diongseng dengan semua bumbu, cita rasa garang asem lelenya tetap seger yo. Soalnya kan belimbing dan tomatnya masuknya terakhir sebelum dikukus. Enak tenan pokoknya.